Selamat pagi dan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita berjumpa lagi dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi, edisi Jumat 23 April 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26 dengan tema Jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami menikmati kasih-Mu, menikmati berkat-Mu. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, membuka pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Allah dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Tuhan bersabdalah bagi kami semua, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Tema kita saat ini, jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus. Pengkilalai tompak pekareban riki Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang pemuda diberikan tugas oleh atasannya untuk membagikan uang dan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ketika melaksanakan tugas itu, orang yang menerima bantuan itu memandang pemuda itu dengan penuh rasa syukur, bahkan hendak memberi hormat kepada pemuda itu.
Sayangnya ketika orang-orang itu hendak memberi hormat, pemuda itu menolak dan mengatakan, "Maaf, saya hanya menjalankan tugas dari atasan saya untuk memberikan bantuan ini." Kita hanyalah pewarta Kristus. Pewarta Kristus adalah orang yang mewartakan, memberitahukan, mengabarkan siapa Kristus dan karyanya bagi umat manusia, serta menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan memberitakan tentangnya. Melalui bacaan kita ini, seorang pewarta tampil di hadapan orang banyak, yakni Petrus dan Yohanes. Ketika orang banyak terkesan dan takjub oleh mujizat yang mereka lakukan, bahkan orang banyak bersiap memuji Petrus dan Yohanes, maka dengan cepat Petrus menengahi dan mengalihkan rasa hormat orang banyak itu kepada Kristus. Sebab Petrus dan Yohanes sadar bahwa mereka hanyalah alat untuk mengadakan mujizat itu. Kesempatan itu juga digunakan oleh Petrus untuk memberitahukan bahwa karena kuasa Kristuslah sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Petrus mengingatkan mereka untuk bertobat dan mereka akan mendapat penghiburan ketika Kristus datang. Saudara yang terkasih, mewartakan tentang siapa Kristus adalah anugerah bagi kita. Sehingga di dalam pemberitaan tentang Tuhan itu bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Dia. Karena itu mari kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi alat mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Jadilah pewarta Kristus dalam kesederhanaan dan kebenaran, serta teruslah menyatakan kehendak-Nya kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah untuk kebaikan, kasih, dan anugerah-Mu atas pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan mewartakan kasih Kristus itu menjadi tanggung jawab kami untuk terus menyatakan bagi sesama kami. Dan biarlah orang lain boleh percaya dan menghidupi karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini, perjalanan kami. Tuhan sertai dan lindungi kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, peliharakan dan berkati. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, dalam masa tua diberikan kesehatan, selalu bersuka cita, bahkan yang berulang tahun hari ini, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berjuang dalam pendidikan hari ini, sehingga mereka boleh diberikan hikmat, kecerdasan, dan kemampuan, dan apa yang mereka perjuangkan suatu saat mereka boleh berhasil. Berkati pemimpin kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, berikan hikmat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melaksanakan setiap program dengan baik. Berkatilah kami hari ini, kehidupan kami, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah, dan hidup ini memuliakan Engkau. Ini syukur dan doa kami bersama, kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati, selamat pagi dan shalom.